UMP ini sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi? Kalau menurut saya pribadi sih melebihi ekspektasi, Dok. Nah, kali ini kembali hari ke-30 sebelum peserta saya yang esok akan menjadi alumni UMP akan berbagi kepada kita semua tentang pengalamannya sebelum dan sesudah bergabung di UMP atas penderitaan yang dialaminya akibat kecemasan berlebihannya. Nah, inilah yang kita akan tanyakan kepada orang yang ternyata sudah kurang lebih 8 tahun mengalami gejala yang luar biasa membuatnya menderita. Nah, untuk itu kita langsung tanyakan kepada orangnya. Dan ini dia Bang Dedi. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam, Dokter. Oke, ini terima kasih banyak karena ingin ikut berbagi ya pengalaman dari awal mula gejala itu dirasakan sampai sekarang perubahan yang sudah didapatkan. Seperti yang saya sebutkan di awal, katanya Abang mengalami gejala ini 8 tahun. Ya, 2021 8 tahun 2013 lah, 2012, 2013. Nah, itu awalnya kayak mana Bang Dedi? Jadi saya ingin cerita sedikit, Dok, ya, terkait permasalahan mental disorder saya itu ketika ayahanda saya meninggal secara tiba-tiba, Dok. Jadi setelah itu ada rasa tidak terima, gitu, rasa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ayah terlalu cepat perginya. Itu pada tahun berapa? Kurang lebih di 8 tahun yang lalu lah, Dok. Oke. 8 tahun yang lalu. Nah, kemudian gejala awalnya itu saya selalu merasa sedih, Dok. Merasa sedih, kemudian rasa cemas yang luar biasa, yang itu berdampak kepada tindakan-tindakan atau hal-hal yang saya lakukan setiap harinya, baik itu kepada keluarga maupun kepada diri saya sendiri. Gitu. Dan itu berlangsung berapa lama? Ya kurang lebih 8 tahun itu ya mulai dari awal sampai bertemu UMP ini ya terus-terusan seperti itu, Dok. Gitu. Oke, berarti masih belum bisa move on artinya ya? Belum bisa. Nah, kalau bahasa kita belum masih mengadaptasi ya? Iya, betul, Dok. Kalau muncul gejala cemas dan keluhan-keluhan psikosomatisnya berapa minggu atau berapa bulan setelah kejadian itu? Kurang lebih 6 bulan atau setengah tahun setelah ayah meninggal itu mulailah ada gejala psikosomatis itu. Apa? Awalnya saya merasa seperti apa, Dok? Asam lambung. Itu awalnya itu aja sebenarnya, Dok, asam lambung. Tapi kita berobat ke sana kemari terus menerus dan bukan makin sembuh gitu, Dok. Ternyata ini asam lambung doang atau udah ada kecemasan juga atau ada gejala lain juga psikosomatis? Karena cemasnya itu makanya naik asam lambung, Dok. Ya, maksudnya secara reaksi tubuh yang gejala yang ada apa saja saat 6 bulan setelah kehilangan orang tua itu? Hanya asam lambung aja, Dok. Cemas lah paling, Dok. Cemas paling, Dok. Iya, sudah ada. Cemas ini cemas sama lambung atau ada cemas takut mati, cemas keramaian, cemas... Ya, awalnya sih seperti itu, Dok. Rasa ketakutan tadi karena kita menganggap orang tua kita meninggal secara tiba-tiba dan itu bisa terjadi sama kita gitu, Dok. Oh, berarti cemasnya juga sudah ada 6 bulan itu? Sudah ada, Dok. Sudah ada. Cemas takut mati sudah ada? Sudah ada, Dok. Sudah ada. Berarti kita ambil lagi ringkasannya, meninggal orang tua, kemudian sedih berkepanjangan, 6 bulan kemudian ada perasaan was-was takut mati juga mendadak, ya, kemudian betul. Juga ada perasaan lambung yang nggak nyaman. Iya, Dok, betul. Dan hanya 2 gejala itu berarti? Di 1 tahun pertama, Dok. Di 1 tahun pertama. Selanjutnya itu udah melakukan pengobatan? Sudah, Dok. Sudah shopping dokter juga itu, Dok. Sudah kesana kemari dan makan obat dan segala macam lah, Dok. Tradisional maupun yang tidak tradisional. Itu dari 1 tahun pertama. Ya. 1 tahun berikutnya bertambah gejala baru atau bagaimana? Bertambah gejala baru, Dok. Jadi gejala baru itu sesak napas dan keringat dingin, kemudian keliengan gitu, Dok. Dan
saya pernah terserang panik, serangan panik itu waktu nyetir, Dok. Oke. Nah, itu kejadian ada stresor atau tiba-tiba? Tiba-tiba aja, Dok. Nah, jadi bukan ada stresor baru, misalnya ada masalah baru di pekerjaan, konflik orang lain. Bukan. Serangan tiba-tiba panik. Iya, panik. Manifestasi dari yang kemarin-kemarin itu, yang karena memori kita buruk terus gitu, Dok. Oke, berarti sejak kehilangan orang tua itu pikiran lebih dominan negatif. Betul, Dok. Udah sulit untuk konsentrasi positif. Betul, Dok. Nggak fokus. Hari-hari takut mati, takut nanti serangan mendadak, serangan tiba-tiba, betul. dengan anak istri. Betul, Dok. Oke. Nah, kemudian baru 1 tahun berikutnya sudah ada muncul gejala sesak napas, keringat dingin, keliengan, sama serangan panik. Serangan panik. Oke. Kemudian pengobatan masih lanjut. Masih lanjut pengobatannya, Dok. Jadi rentang waktu dari tahun kedua sampai tahun ke-8 itu setiap tahunnya pasti saya diopname di rumah sakit bisa sampai 4 kali dalam setahun, Dok. 1 kali 4 tahun, dan pulang itu karena sembuh atau karena memang habis masa masa maksimal dirawat? Belum sembuh, Dok, belum sembuh. Terus kenapa pulang? Ya karena dokter juga saya ngerasa nggak ada perubahan gitu, Dok. Oh, jadi pulang minta karena memang ya lebih bagus di rumah aja kalau sama aja. Iya, Dok. Jadi minta rawat jalan. Kita rawat jalan. Nah, itu obat terus nggak putus. Nah, dan itu sampai 8 tahun itu seperti itu terus gitu, Dok. Oke, obatnya hanya obat simptom atau udah sama penenang? Antidepresan? Sama penenang, Dok. Kalau boleh sebut namanya, saya konsumsi aprazolam, Dok. Cemas tetap ada ya? Tetap ada, Dok. Jadi nggak ada perubahan. Dia hanya menghilangkan sesaat aja, hanya menyenangkan hati aja, Dok. Gitu. Oke, jadi masih ada lagi dalam 1 hari itu bisa mengalami berapa serangan? Maksudnya sensasi terus-terusan atau hilang sementara nanti kumat lagi atau gimana? Bisa dikatakan, Dok, dia 1 hari itu bisa terus-terusan, Dok. Jadi makanya ketika masuk jam makan gitu, contohnya misalkan kalau pagi saya harus minum obat dulu baru makan, sarapan. Nah, menjelang siang saya sudah mulai cemas itu, Dok. Jadi harus makan obat lagi baru makan dan tidak boleh terlambat makan. Ya, muncul lagi gitu. Muncul lagi dia, ditakutkan rasa cemas saya gitu, seperti itu, Dok. Ya, maksudnya mencemaskan nanti kumat lagi maka minum obat lagi gitu. Supaya nggak kumat lagi lambungnya. Iya, gitu, Dok. Nah, selanjutnya, jadi artinya hanya begitu-begitu saja polanya? Hanya begitu saja, Dok. Jadi tidak ada penyembuhan. Walaupun bolak-balik ke dokter, pergi ke dokter sana, pergi ke dokter sini, ada yang menyampaikan di sini bagus, di sana bagus, kita datang, kita berobat, ya tetap aja. Oke, singkat cerita berarti itu udah dijalani lah penderitaan selama 8 tahun. Nah, kemudian join ke saya sebelumnya. Nah, kenapa bisa memutuskan ke saya? Artinya ini kan sudah para ahli nih. Nah, kenapa join di UMP yang tanpa obat, kemudian saya juga sebagai dokter umum gitu. Trial atau coba-coba saja atau bagaimana pendapat saat itu? Jadi sebenarnya saya kenal UMP ini pada saat saya membaca atau melihat di YouTube, Dok. Jadi pada saat itu ya awalnya sih memang jujur saja seperti coba-coba, Dok. Hanya saja pada saat saya lihat di YouTube itu gejalanya, simptomnya itu hampir sama dengan apa yang saya rasakan, Dok. Jadi saya merasa bahwa saya simpulkan bahwa sepertinya saya NC ini, sepertinya gitu. Walaupun dalam diri saya masih menolak untuk itu, Dok. Gitu. Jadi selama tahun pengobatan itu belum tegak diagnosa ansietas? Belum, Dok. Belum, Dok. Gejala lambung, Dok. Gejala lambung. Sampai saya di endoskopi juga nggak kelihatan apa-apa, Dok. Di dalam tetap normal-normal aja gitu. Nah, ketika sudah nonton YouTube saya dan di YouTube saya dikatakan gejala yang sama itu ternyata penderitaan ansietas, baru sadar bahwa saya itu ansietas. Iya, gitu, Dok. Oke. Kemudian kemungkinan menurut saya NC gitu, Dok. Oke, saat itu pun masih menganggap kemungkinan, belum memastikan. Iya, belum memastikan. Oke, kemudian?
kemudian setelah saya bergabung sama dokter, baru saya sadar bahwa ya ternyata saya NC gitu dok. Nah sebelum bergabung kan abang kesini dulu, saya ke ruang praktek, saya konseling, saya edukasi, dan di saat itu kan memang nampak sekali kondisi mental abang yang sangat down, gitu ya. Seorang laki-laki yang dengan tubuh besar begini bisa berurai air mata hanya dengan beberapa ngomong saja sudah nangis, sudah mewek. Itu kan memang saat itu sangat betul-betul terpuruk ya. Iya dok. Secara mental. Nah, itu memang kondisi yang sudah 8 tahun itu memang begitu. Artinya sikit-sikit jadi nangis, sikit-sikit jadi mudah tersinggung gitu, mudah hopeless gitu, atau gimana? Iya, betul dok. Jadi pada saat itu saya merasa semua pengobatan sudah saya jalankan, tapi hasilnya tidak ada. Jadi seperti putus asa gitu dok. Hopeless lah saya. Kemudian saya ini akibat dari itu merasa mudah tersinggung, kemudian temperamental seperti itu dok. Tapi walaupun sebenarnya saya gampang nangis gitu, gampang sedih gitu dok. Nah, setelah saya jelaskan di sesi konsultasi dan edukasi di pertemuan pertama kita, dan saya mengajak Bang Deddy untuk join the WMP, dari merasa untuk coba-coba itu apakah sudah meningkat menjadi suatu keyakinan? Sudah dok, sudah meningkat menjadi suatu keyakinan. Artinya banyak hal yang saya dapat dari situ. Dan saya sadar bahwa ternyata ilmu kehidupan saya itu sangat minim gitu dok. Nah, singkat cerita masuk di materi pertama, materi kedua gitu. Apa yang dirasakan dan nggak nyangka hari ketiga ternyata kena COVID ya, bukan hari ketiga pertemuan materi setelah materi kedua COVID dan sempat gitu ya, sempat karena nggak bisa fokus belajar, tapi minta waktu untuk fokus recovery untuk penyembuhan COVID-nya gitu. Nah, itu bagaimana progresnya dari pertemuan pertama, kedua gitu, dan kemudian kena cobaan lagi gitu, kena stresor lagi COVID. Jadi sebenarnya hal pertama yang bisa saya dapat itu dok, ikhlas dok. Itu pertemuan kedua. Iya, maksudnya sebelum COVID itu. Jadi ketika saya sudah menerima materi-materi dari dokter terkait dengan ikhlas. Ya kan, maksudnya ikhlas ini materi kedua. Iya, saya itu nggak ini lagi dok, nggak merasa menjadi beban lagi ketika saya terkena COVID gitu dok. Oke, artinya materi satu dijelaskan, materi kedua diajarkan, materi habis kena COVID. Dan menjalani COVID itu dengan materi ikhlas yang diajarkan di materi kedua. Iya, betul dok. Betul. Nah, kemudian perjalanan secara COVID-nya sendiri berapa hari? Saya 10 hari dirawat di rumah sakit dan sebenarnya tidak ada gejala sebenarnya dok. Oh, itu saat itu tanpa gejala tapi dirawat. Tapi dirawat. Oke. Nah, di situ apakah muncul kecemasan karena kena COVID atau menjalaninya dengan enjoy? Karena sudah jujur saya nggak merasa apa-apa dok pada saat itu. Secara fisik dan secara mental? Mental, betul. Saya nggak ngerasain apa-apa lagi pada saat itu. Jadi sudah saya bisa menerapkan pasrah dan ikhlas? Iya, betul. Oke. Kemudian singkat cerita join lagi di UMP karena sudah pulih dan mulai belajar. Nah, sensasi-sensasi itu bagaimana? Gitu. Ini kan sensasi COVID-nya nggak terasa, sensasi cemas takut matinya, kemudian sensasi lambungnya itu gimana? Keliangannya yang sebelumnya menangis. Kalau itu sensasi-sensasi yang sebelumnya seperti sesak napas, kemudian keliengan atau apa segala macam yang saya sampaikan di awal tadi itu sebenarnya sudah hilang. Hilang saja. Materi keberapa? Di materi kedua dok. Sebelum saya kena COVID saya juga nggak makan obat lagi. Oke, jadi obat yang 8 tahun selama ini digunakan, materi kedua di UMP, itu kan berarti 2-3 hari setelah join UMP kan? Iya, betul. Itu stop sekali? Stop. Saya nggak makan obat apa sampai dengan saat ini, dok. Oke, luar biasa. Nah, setelah itu berarti ketika kena COVID hanya makan obat yang untuk perbaikan COVID-nya saja? Betul, dok. Betul. Nah, untuk cemasnya juga di materi kedua hilang? Untuk cemasnya di materi kedua pun hilang, dok.
Artinya begini, ketika saya kena COVID itu, saya tidak makan obat lambung itu membangkitkan juga rasa percaya saya bahwa sebenarnya saya ini NC, bukan saya penyakit fisik gitu dok. Oke, gitu. Jadi memang menambah keyakinan bahwa ketika pikiran terperbaiki, keadaan pun terperbaiki. Betul dok. Oke. Nah setelah itu berarti mau melanjutkan ilmu UMP-nya itu memang karena memang butuh ilmunya. Iya betul dok. Sekarang secara perbaikannya kan sudah didapatkan nih. Ya. Kan cuman kan itu yang terkait fisik dok. Kalau yang terkait dengan mental, kemudian ilmu-ilmu kehidupan itu kan banyak dok yang saya perlukan gitu dok. Ya, maksudnya kan yang abang butuhkan kan tinggal ilmunya. Tapi secara kan abang jadi UMP kan karena punya keluhan dan mau diatasi keluhan. Betul. Nah, di materi kedua kan abang bilang semuanya sudah hilang. Betul. Nah, kemudian kena COVID. Kemudian lanjut dari UMP berarti tujuannya adalah untuk melengkapi ilmunya lagi. Betul dok. Betul. Saya bahwa saya kena ini dulu karena ilmu saya yang terlalu rendah dan itu butuh ilmunya. Betul dok. Oke, berarti bukan karena sensasi yang masih dirasakan. Bukan dok, karena udah hilang dia dok. Oke, jadi hanya pure membutuhkan ilmu itu aja lagi. Betul dok. Selanjutnya kita cerita pada sesi akhir deh. Sesi akhir selesai masuk di UMP ini, selesai semua materi di UMP ini. Apakah menurut Bang Deddy ini UMP ini sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi? Kalau menurut saya pribadi sih melebihi ekspektasi dok. Karena apa? Hal-hal yang saya dapatkan itu bukan hanya menghilangkan sensasi saya saja dok. Gitu. Jadi banyak hal yang berubah dalam diri saya gitu dok. Saya yang dulunya temperamental, kemudian perfeksionis gitu, kemudian cepat cemas, panik apa segala macam. Setelah saya ikut UMP ini itu berubah drastis dok. Jadi itu juga yang dirasakan dari istri dan anak-anak saya gitu. Kalau dulunya saya yang sering marah-marah, sekarang saya sudah bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu dok, dengan ilmu yang saya dapat di UMP. Jadi sudah bisa mengukur segala sesuatu hal ini konstruktif atau destruktif. Betul gitu dok. Nah, jadi kalau dari keluarga sendiri, bagaimana penilaian mereka terhadap sosok ayah dan suaminya ini? Ya, menurut mereka sih sudah banyak berubah dok. Jadi mereka merasa puas juga dengan perubahan Bang Deddy. Senang lah, artinya malah mereka mengingatkan gitu, kapan lagi reviewnya gitu dok. Oh gitu, jadi jadi beban, tapi enggak ilmu baru. Iya, gitu. Mereka mengingatkan kapan Zoom lagi gitu. Oke, jadi mereka tahu kalau dia suaminya atau ayahnya ikut Zoom, maka ayahnya akan dicas dengan ilmu baru gitu ya. Iya, betul dok. Jadi ke error lagi gitu ya. Enggak heran lagi. Dan mereka nunggu dok. Mereka nungguin kita itu dok. Oh ya? Nah. Oke. Nah, sama pertanyaannya dengan pertanyaan sebelumnya gitu. Nah, mana yang lebih hebat? Ikhlas atau aprazolam? Ikhlas dok. Oke. Alasannya? Ya, segala sesuatunya itu kita yang menciptakan gitu dok, bukan karena obat. Gitu. Jadi artinya ketika kita bisa menerapkan itu, maka tubuh kita bisa memperbaikinya. Iya betul. Selama ini dengan aprazolam kenapa nggak berhasil? Ya yang diobatin bukan apanya dok, bukan mentalnya gitu dok. Ya obat penenang saja gitu dok. Menghilangkan rasa sesaat aja dok. Nah, ketika sudah menerapkan ikhlas, selesai. Insya Allah, alhamdulillah, iya dok. Jadi menurut Bang Deddy, kecemasan berlebihan ini suatu penyakit atau konsekuensi kebodohan? Setelah saya belajar UMP, dok, ternyata cemas itu salah satu konsekuensi kebodohan, gitu dok. Oke. Gitu. Jadi maka solusinya adalah upgrade ilmu. Upgrade ilmu, betul dok. Karena sudah makan obat aja nggak dapat hasilnya. Betul. Oke. Good. Jadi harus siap dengan perubahan dok. Makanya ilmunya harus di-upgrade. Oke. Nah, menurut Bang Deddy selama mengikuti semua materi yang saya ajarkan, sulit atau tidak dipahami? Kalau menurut saya pribadi dok, sebenarnya
tidak sulit, Dok. Tidak sulit artinya begini, kembali ke yang pas ke sayanya gitu, Dok. Mau nggak saya menjalankan review? Sebenarnya intinya di review itu, Dok. Kalau kita lancar di review itu, kita paham, kita nge-review karena kita paham gitu, Dok. Jadi nggak sulit sebenarnya, Dok. Jadi bukan beban, walaupun pada saat awal itu seperti beban karena kita belum tahu gitu, Dok. Tapi setelah kita tahu manfaatnya apa dan ada perubahan yang bisa kita capai, ya bukan beban lagi gitu, Dok.